wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Fatima dari kelompok 10, jurusan Pendidikan Agama Islam semester Kal E, stay An-Nadwa Qolatul Kal A. Langsung saja, adapun tema saya kali ini yaitu membahas tentang adab bertamu ke rumah saudara dan adab bertamu ke rumah Allah atau masjid. Stay tune. Kelaziman budaya bermasyarakat adalah budaya saling mengunjungi atau bertamu yang dikenal dengan istilah silaturahmi oleh kebanyakan masyarakat. Walaupun sesungguhnya istilah silaturahmi ini lebih tepat digunakan dalam syariat itu khusus untuk sanak famili dalam rangka mempererat kekerabatan. Namun bertamu baik itu kepada sanak famili, kerabat, saudara, tetangga, relasi atau pihak lainnya itu bukan hanya sekedar budaya, tetapi itu sebuah perkara yang dianjurkan di dalam agama Islam yang mulia ini, karena bertamu merupakan salah satu sarana untuk saling mengenal dan mempererat tali persaudaraan terhadap sesama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah adalah orang yang bertakwa." Quran Surah Hujurat ayat 17. Langsung saja saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman saya, yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan adab? Adab itu yaitu norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Pertanyaan kedua yaitu, sebutkan adab bertamu ke rumah saudara. Sebelumnya jika kita ingin bertamu ke rumah saudara kita telepon dulu, kita minta izin, kita beritahu gitu, nah saya mau ke rumah gitu, seperti itu. Terus yang kedua, izin pas sudah sampai di rumah saudara kita minta izin gitu, izin masuk ya, assalamualaikum, mengucapkan salam. Terus yang ketiga, kita menerima jamuan, terus duduk dengan sopan. Yang keempat, tunjukkan kalau kita tuh bahagia di rumah saudara, kita bertamu dengan saudara, itu kita menunjukkan rasa bahagia. Terus ucapkan terima kasih dan berpamitan. Sebelum kita pamitan, kita mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Makasih ya jamuannya. Terus kita pamit, saya pamit pulang dulu, assalamualaikum. Nah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu, sebutkan adab bertamu ke rumah Allah atau masjid. Yaitu kalau kita mau ke masjid, kita menggunakan pakaian yang bersih, yang indah. Terus kita berwudu. Kalau kita mau ke rumah Allah ya kita berwudu dulu, kita bersih-bersih, kita mandi, terus berjalan dengan tenang dan sopan, jangan buru-buru nanti kita jatuh. Terus selanjutnya membaca doa dari rumah dan masuk masjid. Kita keluar rumah kita baca doa, terus pas sudah masuk masjid kita baca doa lagi, doa masuk masjid, dan menggunakan kalau kita masuk masjid itu menggunakan kaki kanan. Terus yang kelima, mendahulukan kaki kanan. Betul tadi yang saya bilang. Pertanyaan selanjutnya, apakah wanita yang sedang haid boleh masuk masjid? Nah, ini sering dipertanyakan dan diperdebatkan juga. Meski sedang haid, perempuan juga tetap butuh ibadah kan? Nah, hal ini menunjukkan bahwa boleh saja bagi wanita haid ini masuk masjid jika ada hajat dan tidak mengotori masjid. Garis besarnya, jika ada hajat dan tidak mengotori masjid. Terus itu dua syarat yang harus dipenuhi perempuan jika ingin masuk masjid. Nah, misalnya kita tidak yakin atau masih ragu-ragu gitu, nah apakah kita mengotori masjid atau tidak? Bagi saya sendiri biasanya lebih baik tidak memasuki masjid, karena kan kita tidak tahu nih kotornya di mana gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, kapan sih waktu-waktu terlarang berkunjung ke rumah saudara? Itu merupakan perbuatan yang sangat mulia, namun tentu saja aktivitas ini ditentukan oleh ajaran Islam mengenai adab dan batasannya. Di antara adab berkunjung yang berkaitan dengan waktu adalah tidak berkunjung pada waktu-waktu yang dilarang oleh syariat agama.
Muhammad Abdul Aziz Asy-Syalhub hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam Kitabul Adab beliau bahwa ada 3 waktu terlarang dalam berkunjung, yaitu sebelum sholat subuh, waktu tidur siang atau menjelang zuhur, dan setelah sholat isya. Alasannya itu karena itu waktu-waktu yang biasanya digunakan untuk lanjut. Pertanyaan selanjutnya itu, jika tuan rumah sedang tidak ingin menemui tamu, maka tamu sebaiknya gimana ya? Kita sebagai tamu Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya. Jika ada tuan rumah sedang tidak ingin menemui tamu, maka tamu sebaiknya kita sebagai tamu, misalnya tuan rumah sedang tidak ingin bertamu, sebaiknya kita tidak usah bertamu. Karena ada bertamu itu yang tadi saya sebutkan, yaitu kita meminta izin dulu, kita beritahu dulu kalau kita mau ke rumah. Jadi kalau kita tuan rumah katanya sedang sibuk atau tidak ingin ditemui, ya udah kita ngejadi bertamu seperti itu. Jangan kita langsung ke rumah tamu seperti itu. Lanjut, berapa lama Islam membolehkan bertamu di rumah orang lain? Nah, seorang muslim berkewajiban memuliakan tamunya dengan sambutan jamuan dan jamuan selama tamunya berada di rumahnya. Nah, bertamu dalam waktu yang lama itu tentu dapat mengganggu aktivitas tuan rumah. Oleh karena itu, Islam memberikan toleransi maksimal 3 hari. Kita boleh menginap di rumah, kita boleh menginap selama bertamu seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sebutkan dalil tentang ada bertamu ke rumah saudara. Yaitu dalam Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kehilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar. Sekali lagi ya, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.